Pasien diabetes mau latihan beban di rumah. Yuk belajar diabetes, kali ini tampaknya akan lebih dari 1 menit ya. Bersama saya, Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Jadi olahraga merupakan salah satu pilar yang penting untuk pengelolaan diabetes, teman-teman. Olahraga sebaiknya dilakukan dengan durasi minimal 150 menit per minggu, tidak harus dalam satu waktu ya. Jadi bisa dipecah, misalnya 5 hari dalam seminggu, setengah jam. Nah itu kan jadi 150 menit. Minimal. Kalau mau lebih lama dari itu, totalnya lebih baik lagi. Jenis olahraga yang dianjurkan adalah meliputi yang istilahnya olahraga aerobik ya, yang memacu jantung, melatih stamina jantung, misalnya jalan kaki, jalan cepat, jogging, lari, atau berenang, misalnya bersepeda. Nah itu adalah contoh olahraga-olahraga yang sifatnya aerobik, melatih stamina dan kekuatan jantung. Kemudian harus dikombinasi juga dengan resistance training atau latihan beban. Nah ini yang akan saya ajarkan secara praktis buat teman-teman yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu ke tempat fitness atau tidak bisa membeli barang-barang yang untuk latihan bebannya atau ada keterbatasan terkait fasilitas lah. Nah ini bisa dilakukan di rumah. Sering saya ajarkan pada pasien-pasien saya, bisa dilakukan dari usia muda maupun sampai usia tua sekalipun. Kemudian yang terakhir adalah latihan fleksibilitas. Nah latihan fleksibilitas ini sebenarnya paling gampang, sekarang kan buka YouTube gampang ya. Jadi tinggal cari latihan yoga atau tai chi untuk pemula. Nah ini intinya utamanya adalah untuk peregangan. Biasanya saya kombinasi dengan latihan beban. Setelah saya latihan beban, saya lanjutkan dengan latihan fleksibilitas. Oke, untuk latihan beban sendiri, secara prinsip nomor 1 ya, kita harus tahu form yang benar ya. Form itu apa ya? Bentuk ya, postur yang benar ketika melakukan latihan beban. Dan setiap kali kita melakukan sebuah gerakan untuk resistance training, jangan lupa ya, perutnya tuh dikunci teman-teman. Istilahnya tuh kalau di tempat fitness, core-nya aktif gitu ya. Jadi core tuh inti perut ya. Otot perut itu yang buat menyangga tulang belakang segala macam sampai ke punggung itu harus selalu kencang ya. Jadi teraktivasi. Terus usahakan badan tuh tegak supaya kita tidak mau cedera di tulang belakang kita. Karena kita mau mengangkat beban nih istilahnya ya. Beban juga belum tentu misalnya harus punya barbel atau punya alat-alat berat ya. Bisa juga beban memakai berat badan kita sendiri. Nah, kunci yang kedua ya adalah untuk latihan beban biasanya kita bagi jadi 3 zona ya kalau saya melatihnya ya. Jadi zona upper body, latihan tubuh bagian atas itu meliputi dada, pundak ya, lengan atas, lengan bawah, terus punggung gitu ya, dan bahu ya. Nah, terus zona core tengah ya, jadi melatih untuk otot perut sampai ke punggung bawah. Dan yang terakhir adalah lower body alias kaki ya, latihan beban untuk kaki. Semua otot di tubuh kita tuh harus dilatih karena otot-otot kita yang akan menunjang kita untuk bergerak aktif sampai usia tua. Jadi ya menua itu pasti, tapi apakah Anda mau jompo itu pilihan. Ya saya selalu ngomong seperti itu kepada pasien-pasien saya. Oke, untuk jenis gerakannya. Kalau pemula mau latihan upper body yang cukup kena otot dada, bahu, lengan gitu ya sampai ke punggung, saya paling suka ngajarin yang namanya Arnold Press ya. Teman-teman bisa lihat ini ini saya agak zoom jauh sedikit gerakannya ya. Jadi Arnold Press itu secara prinsip nanti tangannya dikatupkan begini ya teman-teman ya. Jadi dadanya rasanya seperti menjepit ya, sambil memegang bebannya. Bisa bebannya kalau nggak punya barbel itu bisa pakai botol minum ya, atau ini saya contoh pakai botol alkohol ya. Dijepit ya, rapat, rasakan dadanya squeeze gitu ya, kayak rapat. Kemudian buka sampai benar-benar ke samping ya. Nah ini pada saat ngebuka ke samping, tangannya lurus di samping ya. Kemudian juga rasakan punggungnya seperti ngejepit, lalu dorong ke atas teman-teman. Nah dorong ke atas begini ya, temukan bebannya atau bisa botolnya di tengah-tengah. Habis itu turun lagi, habis itu ke depan lagi ngejepit lagi. Nah ini 1 repetisi itu namanya ya. Lakukan 3 set. 1 setnya itu sekitar 10-15 repetisi ya. Jadi dapat, buka, dorong ke atas, turun lagi, terus rapat lagi. Seperti itu ya. Itu namanya Arnold Press. Teman-teman juga bisa Google atau cari di YouTube gerakan Arnold Press. Yang kedua, untuk core, kalau saya senangnya sih ngajarin pasien plank ya. Plank sebenarnya gerakan yang hanya diem aja, seperti posisi mau push up, tapi diem ya. Usahakan itu pantatnya lurus, jangan sampai jatuh supaya core-nya aktif banget. Jadi ini benar-benar melatih untuk perut itu wah kenceng ya teman-teman ya. Nah ini juga lakukan 3 set. Kalau 1 setnya bisa dapat minimal 30 detik itu udah bagus banget ya, karena 30 detik rasanya kayak 1 jam nih. Percaya kalau bagi yang belum pernah ngelakuin plank, rasain plank 30 detik itu sampai gemeter tangannya ya. Jadi benar-benar core-nya harus aktif, kuat supaya bisa tahan bisa 30 sampai 60 detik. Kalau makin kuat ya makin lama makin bagus. Tapi lakukan juga 3 set.
Nah, yang terakhir adalah untuk lower body. Ya, lower body ini bisa macam-macam. Kalau misalnya tidak ada gangguan di lutut atau gimana, teman-teman bisa lakukan squat. Squat itu pada dasarnya adalah gerakan jongkok berdiri, ya, dengan kaki dibuka selebar bahu. Kemudian juga boleh pakai berat badan sendiri saja dulu, atau boleh pakai beban tambahan. Misalnya kalau yang udah kuat banget mungkin bisa sambil peluk galon aqua gitu ya. Nah, itu juga boleh kalau misalnya kuat, tapi mulailah dari berat badan sendiri dulu. Yang penting adalah punggungnya lurus ya, jadi posturnya harus bagus supaya jangan cedera. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis olahraga yang saya sering sarankan untuk pasien-pasien saya untuk memulai. Dan kalau misalnya melakukan itu masing-masing 3 set, oh ya, untuk squat tadi mungkin setnya 3 set, bisa sama ya, gerakannya 10-15 kali repetisi atau pengulangan ya. Nah, itu kalau di total mulai dari Arnold press, plank, kemudian squat gitu ya. Atau misalnya mau ada tambahan buat kaki, tambahan buat kaki yang juga gampang tuh, misalnya wall sit ya. Jadi teman-teman seolah-olah duduk ya, punggungnya nyender di tembok, tapi di bawahnya nggak ada kursi. Jadi benar-benar yang nopang badan tuh adalah otot paha. Wah, itu kenceng banget pahanya, teman. Itu juga salah satu olahraga favorit saya. Itu mirip kayak plank, statis, tapi otot-otot lower body-nya aktivasi semua gitu ya. Dan berat ya, percaya ya, itu bisa 3 kali 30 detik sampai 60 detik, itu juga bagus untuk lower body ya. Jadi lakukan gerakan-gerakan tadi, percaya deh nggak bakal sampai setengah jam udah selesai tuh resistance trainingnya ya. Nah, sama terakhir poinnya, supaya menghindari cedera karena ini kita memakai beban, jangan lupa pemanasan dan pendinginan ya. Tadi saya lupa ngomong ya, untuk pemanasannya itu teman-teman bisa yang paling gampang sih ya jalan aja. Jadi kalau mau langsung campur aerobiknya juga, jadi misalnya jalan dulu entah di treadmill atau misalnya jalan keliling kompleks sekitar 10-15 menit. Tujuan utamanya adalah meningkatkan detak jantung supaya badan kita siap untuk olahraga latihan beban. Dan bisa tuh sambil gerak-gerakin tangan ya, sambil stretching dulu gitu. Misalnya mau latihan upper body nih, oh yaudah stretching dulu, tangannya digerakin supaya lemas dulu ototnya, terus jalan, naikkan detak jantung, baru setelah itu siap masuk ke latihan bebannya. Setelah latihan beban, jangan lupa pendinginan, ini wajib stretching. Nah, ini gerakan-gerakan yoga ya, sangat bagus ya, yang saya sering lakukan itu ya stretching lengan, kemudian stretching bahu, terus ada juga cobra pose dan juga child pose. Ini enak banget buat tulang belakang, apalagi kalau yang sering sakit pinggang dan sakit punggung ya, teman-teman bisa lihat gambarnya. Oke, kali ini penjelasannya agak panjang, tapi semoga bisa dipahami dan dikerjakan ya. Mau dikerjakannya kapan, Dok? Pagi, siang, sore, malam? Terserah, yang penting dilakuin, bukan cuma dipikirin doang. Ya, saya biasa menyarankan untuk latihan beban ini resistance training minimal 3 kali seminggu, diselang-seling dengan aerobiknya tadi ya. Misalnya Senin jalan kaki, jalan cepat, Selasanya resistance training, Rabunya misalnya yoga untuk flexibility training, Kamisnya istirahat, Seninnya aerobik lagi, ya gitu aja, digilir terus ya, sampai paling nggak dapetnya resistance trainingnya 2-3 kali seminggu. Bisa melakukan seperti itu, tercukupi 150 menit, keren ya. Itu berarti Anda sudah melakukan olahraga sebagai bagian dari penata laksanaan dari diabetes. Dan percaya, kalau melatih otot, gula akan turun karena otot itu kerjanya makannya gula ya. Salam sehat, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lanjutan tentang diabetes, langsung aja komen di bawah.